Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil karimir rahman. Allamal Qur'ana khalaqal insan, allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma. Semoga kehadiran kita di tempat ini pada hari ini menjadi perantara untuk diampunkannya dosa-dosa. Semoga Allah Subhanahu wa taala ampunkan dosa-dosa kita semua. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadhiyal hajat. Rabbana ighfir lana dhunubana Rabbana ighfir lana dhunubana Rabbana ighfir lana dhunubana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. Ya Allah, semoga duduknya kami di sini, bersimpuhnya kami di hadapan-Mu pada hari ini, menjadi penyebab diampunkannya dosa-dosa kami. Ampunkan pula dosa saudara-saudara se-Islam kami, saudara-saudara seiman kami, dosa-dosa kedua orang tua kami, dosa-dosa guru-guru kami, pemimpin-pemimpin kami, karib kerabat kami dan orang-orang kami yang kami cintai karena-Mu ya Allah. Ya Rabbana, jangan biarkan di dalam hati kami ada kedengkian yang mengganjal terhadap saudara kami seiman. Berikanlah kepada kami kejujuran pandang di dalam pikiran dan hati kami untuk berani menyatakan yang hak adalah hak, yang batil adalah batil. Tapi mampukan kami pula ya Allah untuk meniti jalan yang hak dan menjauhi jalan yang batil. Ya Allah, jadikanlah waktu yang sangat berharga ini menjadi waktu yang bagi kami mendapatkan banyak ilmu pengetahuan, khususnya pengetahuan tentang mengenal diri-Mu, agar kami bisa lebih dekat lagi kepadamu, agar kami bisa mencintai-Mu. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba kulli amalin yuqarribuna ila hubbika wa ridwanik. Ya Allah, cintakanlah kami kepadamu, hujamkan rasa cinta di dalam hati kami kepadamu. Cintakan pula kami kepada orang-orang yang mencintai-Mu. Cintakan kami kepada amalan-amalan yang bisa mendatangkan cinta-Mu dan ridha-Mu kepada kami. Amin ya Rabbal Alamin. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita akan mentadabburi tentang asma Allah Al-Quddus. Asma Allah Al-Quddus berasal dari kata-kata Al-Quds secara kosakata yang berarti suci. Ada makhluk yang bernama Baitul Maqdis. Dinamakan Baitul Maqdis karena di dalamnya beberapa dosa disucikan. Baitul Maqdis ada di Palestina. Di dalam Baitul Maqdis ada kawasan Al-Aqsa. Di kawasan Al-Aqsa
ada Masjid Al-Aqsa dan Al-Qubbah As-Sakhrah. Kubah yang di bawahnya ada batu. Batu tempat berpijak Nabi Muhammad ketika Mi'raj ke langit setelah Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Jadi saya ulangi, di Palestina ada Baitul Maqdis. Di Baitul Maqdis ada wilayah Al-Aqsa. Di dalam Al-Aqsa ada Masjid Al-Aqsa dan Al-Qubbah As-Sakhrah. Al-Qubbah As-Sakhrah itu artinya adalah kubah yang di bawahnya ada batu. Batu tempat berpijaknya Nabi Muhammad SAW ketika akan Mi'raj. Wallahu a'lam bishawab. Dan di situ juga konon ada batu di mana ketika Ismail disembelih oleh Ibrahim alaihissalam yang kemudian dibawa ke Baitul Maqdis. Tetapi orang-orang Yahudi mengatakan bukan Ismail yang disembelih tetapi Ishak. Dan batu itu bukan batu Ismail tapi batu Ishak. Baitul Maqdis adalah sebuah wilayah yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baitul Maqdis adalah wilayah di mana Ibrahim alaihissalam dan anak cucunya dari jalur Sarah punya anak Ishak, Ishak punya anak Yakub, Yakub punya anak 12 yang disebut dengan Bani Israel, berasal dari Baitul Maqdis. Kemudian keturunan Bani Israel ini ada yang terlempar keluar di masa Yusuf alaihissalam, dan Yusuf alaihissalam kemudian beranak pinak di Mesir. Lahirlah kemudian keturunan Yusuf adalah Musa alaihissalam yang juga Bani Israel, yang kemudian menjadi budak. Bani Israel di masa Fir'aunnya Yusuf, mereka hidup sejahtera dan tentram. Tetapi Bani Israel yang hidup bersama Musa di zaman Fir'aunnya di zaman Musa hidup penuh derita. Atas perintah Allah Subhanahu wa taala, Allah perintahkan Musa agar bebaskan Bani Israel di Mesir dan kembalikan Bani Israel ke Al-Ardul Mau'ud, ke negeri yang dijanjikan, the promising land, yang disebut dengan Baitul Maqdis. Pada akhirnya Musa alaihissalam gagal membawa Bani Israel masuk ke Baitul Maqdis karena Musa alaihissalam hanya mampu membawa Bani Israel dari Mesir sampai ke kawasan Bukit Tur yang ada di Sinai, yang sekarang dekat Mesir. Nabi Musa bukan gagal karena dari dirinya memasukkan Bani Israel ke Baitul Maqdis, tapi karena memang pada saat itu kekotoran jiwa Bani Israel yang membuat mereka tidak pantas masuk ke Baitul Maqdis, tempat dihapuskannya dosa-dosa. Ini sekilas kisah tentang Baitul Maqdis dari kata-kata Al-Quds. Tapi apakah Kudus di Jawa Tengah itu berasal juga dari Baitul Maqdis? Wallahu a'lam bishawab. Yang jelas memang pernah Yahudi tinggal di Indonesia. Kalau di Jakarta, Yahudi tinggal di Indonesia itu dulu di kawasan Jalan Juanda, di sekitar Harmonis itu. Mereka menjadi pedagang-pedagang elektronik. Itulah karenanya dari Harmonis sampai ke Glodok, dari sampai sekarang itu terkenal dengan wilayah elektronik. Sejak zaman Yahudi, dan mereka yang menguasai bisnis itu. Ini kok jadi cerita elektronik jadinya. Supaya nyambung nih ceritanya, bahwa Yahudi sudah ada dan sudah lama bercokol di Indonesia, Zionis itu. Mereka masuk bersama pasukan Portugis, membonceng penjajah Portugis dulu itu. Nah, orang-orang Yahudi di sekitar veteran itu kemudian terusir di zaman Jepang. Mereka tidak mendapatkan tempat sehingga kemudian mereka
sebagiannya lari dari Indonesia. Apakah ada hubungannya antara Kudus dengan Sleman yang agak sedikit dekat dengan Nabi Sulaiman barangkali, atau Yerusalem? Tetapi Pak Kiai Haji Fahmi Basya menemukan bahwa katanya Candi Borobudur itu peninggalan Nabi Sulaiman dari Ratu Saba. Wallahu a'lam bishawab. Karena kisahnya katanya ketika Nabi Sulaiman perintahkan jin untuk membangun bangunan, itu bukan di Sabah tetapi di Borobudur situ wilayahnya. Wallahu a'lam bishawab. Ini sekedar selingan Al-Quds. Tapi yang pasti bekas-bekas Zionis sampai sekarang masih ada di Indonesia, dan pengikutnya di Indonesia juga ada dan masih mencengkram. Di era modern seperti ini mungkin Zionisme sudah lebih kencang lagi cengkraman kukunya secara ekonomi, secara politik, secara militer, dan secara informasi di Indonesia. Tetapi nggak usah khawatir. Wa makaru wa makarallah. Tipu daya mereka tidak lebih hebat daripada tipu daya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah tidak punya kepentingan untuk memberikan tipu daya, tetapi ini adalah balasan buat mereka. Ada yang lebih hebat lagi daripada Zionis adalah iblis yang sudah lama juga mencengkram di bumi. Inna kaida syaitani kana dhaifan. Tipu daya setan itu adalah lemah. Lemah bagi siapa? Bagi orang yang hari ini memahami dan mengenal Allah sebagai Al-Quddus. Zionisme dengan semua kekuatannya lemah. Lemah di hadapan siapa? Di hadapan mereka yang hari ini berjuang untuk mensucikan Baitul Maqdis. Memang kalau dari dengar cerita sepertinya susah melawan Yahudi. Saya katakan tidak. Insya Allah sebentar lagi kita akan kuasai Palestina dan akan kita usir itu Zionis, dan kita akan tenang masuk ke Baitul Maqdis. Kapan? Ya kapan kita bangkit? Kapan? Ya kapan kita bersatu? Kapan? Ya kapan kita berani berjihad? Sebab untuk memenangkan Palestina tidak cukup hanya dengan diplomasi politik ke PBB. Tidak akan pernah, karena PBB buatan dia. Nggak mungkin menyelesaikan persoalan Palestina hanya dari konferensi ke konferensi. Itu perlu perjuangan secara diplomatik. Tetapi kalau tidak ada jihad, tidak akan pernah bisa. Tidak ada jihad, tidak akan pernah bisa. Saya tidak akan pernah berhenti kumandangkan jihad sampai mati. Sebab Islam tidak akan jaya. Palestina tidak bisa dikuasai kecuali dengan kekuatan senjata. Perang yang taruhannya adalah nyawa. Terus Ustadz, kita yang di Indonesia apa pergi ke sana? Enggak, minimal jihad harta. Enggak berani jihad harta, ya nggak akan pernah jaya Islam di Indonesia. Kalau bapak dan ibu cuma berani zakat doang 2,5%, ini batas minimal orang-orang kelas biasa. Jamaah rahimakumullah, bapak ibu di hadapan Allah ingin jadi orang yang high class, middle class, atau low class? Mau yang kelas mana nih? Kelas bawah, kelas menengah, atau kelas yang tinggi di hadapan Allah? Kelas yang mana? Tinggi. Kalau mau kelas tinggi, sahabat pernah bertanya, ya Rasulullah, tunjukkan aku kepada satu amalan sehingga aku naik kelas dan aku kelas tinggi di hadapan Allah. Rasulullah kemudian menjawab, kalau kamu ingin menjadi orang paling bergengsi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang pertama, as-salatu ala waqtiha. Salatlah tepat pada waktunya. Jadi orang yang berkelas tinggi itu bukan yang rumahnya mewah dan mobilnya banyak, tetapi sholatnya acak-adul. Pemuda yang hebat, yang berbakat menjadi orang berkelas tinggi adalah orang yang sholatnya tepat waktu. Yang kedua, qultu tsumma ayyun, qala Rasulullah SAW, al-jihadu fi sabilillah. Kalau ingin jadi orang yang bergengsi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah jihad fi sabilillah. Itu nomor 2 setelah sholat pada waktunya. Karena orang yang tidak sholat pada waktunya biasanya susah diajak berjihad fi sabilillah. Dan untuk orang Indonesia yang paling penting sekarang adalah jihad harta. Dalam tafsir
jihad harta itu nyawa daripada jihadun nafas. Jihad nyawa itu tidak akan terlaksana tanpa jihad bil mal. Yang ketiga, qultu tsumma ayyun, apalagi ya Rasulullah agar aku bisa menjadi orang bergengsi di hadapan Allah, adalah birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Ini tiga hal yang ditanyakan oleh sahabat kepada Rasulullah, dan kemudian sahabat, lawistazadtu lazadani, seandainya aku minta tambah, pasti Rasulullah akan menambahkannya lagi kepadaku. Tetapi tiga itu tentu sudah menjelaskan bahwa jika ingin jadi orang yang bergengsi di hadapan Allah dan Rasulnya, pertama, apa yang harus kita lakukan? Sholat pada waktunya. Kedua, jihad fisabilillah. Untuk orang Indonesia apa jihadnya? Jihad harta itu berapa? Jihad harta itu bukan 2,5%. 2,5% itu batas minimum. Abu Bakar diajak jihad berapa? Semuanya. Umar diajak jihad berapa? Semuanya. Umar, kemudian Utsman yang kaya raya itu ditanya, berapa kamu infakkan? 100 kuda perang berikut semua isinya yang dibutuhkan di atasnya. Kata Rasulullah kepada sahabat yang lain, masih kurang, ada lagi? Utsman lagi tunjuk tangan. Aku lagi, berapa banyak? 100 ekor unta lagi, sebanyak barang-barang yang dibutuhkan di atasnya. Oke, masih kurang. Di antara sahabat ada lagi, Utsman lagi yang tunjuk tangan. Saya 100 ekor unta perang berikut semua yang ada di atas tunggangannya. Dalam satu riwayat, Utsman melakukan itu sampai 7 kali. Indonesia selamanya tidak akan berdaulat kalau sampai Badan Amil Zakat Basnas yang dananya sudah banyak triliunan lalu dikendalikan oleh anggota dewan, dan orang Basnas tidak ada jadi anggota dewan, lalu siapa yang bakal mengatur anggaran zakat kita nanti itu? Yang 2,5% aja nilainya puluhan triliun. Itu dana abadi haji yang sekarang sedang korupsi juga, puluhan triliun itu mandek. Kalau sampai umat Islam tidak berani jihad harta, nggak akan pernah ada universitas di Indonesia yang ulama pejuang sehingga Indonesia punya pemimpin yang hebat. Nggak kayak gini pilih pemimpin, selalu yang terburuk, yang terbaik dari yang buruk-buruk. Kalau umat Islam nggak mau jihad harta, selamanya umat Islam nggak bisa punya TV yang bagus, nontonnya TV punya orang terus yang isinya merusak kita terus. Selama umat Islam tidak berani jihad harta, selamanya orang miskin dan kelaparan ada di muka bumi, khususnya di bumi Indonesia. Siap bangkitkan Islam di Indonesia? Berani jihad harta? Berapa yang diberikan? Nah, tergantung. Tadi katanya mau jadi orang bergengsi, giliran diajakin mundur. Mungkin udah capek dari pagi kali ya duduk di sini. Coba yang ingin jadi orang paling berkelas tinggi di hadapan Allah berdiri. Siapa yang ingin jadi orang berkelas tinggi di hadapan Allah berdiri? Ingin sholat pada waktunya, ingin jihad fisabilillah, ingin berbakti kepada kedua orang tua, berdiri. Ya, yang nggak mau berdiri nggak apa-apa, berarti nggak mau jadi orang bergengsi. Yang nggak mau jadi orang bergengsi di hadapan Allah nggak apa-apa, nggak ada paksaan, la ikraha fiddin, oke? Berarti inilah orang-orang yang siap menjadi orang berkelas di hadapan Allah. Bagi yang sudah berdiri saya ingin doakan. Yang duduk gak usah, biarin aja, gak usah didoain. Ya Allah, Allahumma syahad, ya Allah saksikanlah hamba-hambamu yang lemah ini, hamba-hambamu yang kotor ini, hamba-hambamu yang miskin ini, hamba-hambamu yang bodoh ini, hamba-hambamu yang sekarang sedang mengharapkan balasan dari rahmat-Mu. Jadikanlah kami, pilihlah kami orang-orang yang mampu menegakkan sholat pada waktunya. Mampukanlah kami, orang-orang miskin ini, untuk bisa berjihad fisabilillah, terutama jihad dengan harta kami, dan jika dibutuhkan dengan nyawa kami. Ya Allah, mampukanlah kami dengan setulus hati kami
untuk bisa memperbaiki perilaku kami kepada kedua orang tua kami, baik yang masih hidup maupun yang sudah mati. Jadikanlah kami anak-anak saleh dan salihah yang selalu berbakti kepada kedua orang tuanya. Walhamdulillahirabbil alamin. Duduk lagi. Silakan duduk lagi. Sudah. Kenapa disuruh berdiri? Takut diminta hartanya. Mau didoain, jangan suuzon makanya ya. Baik. Kenapa Al-Quddus disebut Al-Quds? Dari kata-kata Al-Quds. Surga disebut Hadhiratul Quds. Kenapa surga dinamakan itu? Karena merupakan tempat yang suci dari segala keburukan dunia. Jadi di surga itu nanti saya doakan mudah-mudahan kita semua yang ada di sini masuk surga. Mudah-mudahan anak-anaknya, keluarganya semua masuk surga. Ya Rabbal Alamin. Nanti kalau kita ditakdirkan masuk surga, amin ya Rabbal Alamin, tidak ada lagi di sana keburukan-keburukan duniawi yang terjadi. Dan surga dibersihkan dari itu semua. Terus Ustaz, kalau saya punya laki 2 di dunia, nanti ketemu saya, siapa yang laki yang mana ketemu di surga nanti? Dua-duanya ketemu lagi gak Ustaz? Jadi saya punya 2 dong gitu. Terus yang punya istri 6 gitu kan? Sudahlah, di surga pikiran itu udah gak ada lagi pikiran kotor, pikiran buruk, prasangka kotor, prasangka buruk sudah tidak ada lagi. Persepsi kita, chip kita sudah dirubah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan aturan-aturan surga adalah aturan-aturan kesucian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan aturan surga semuanya tidak ada kata jangan. Lahum fiha ma yasha'un. Kalau di dunia masih ada kata jangan, di dunia masih ada aturan tidak boleh, di surga enggak ada. Lahum fiha ma yasha'un. Bagi mereka di surga semua yang mereka kehendaki semuanya boleh. Dan semuanya yang suci-suci. Jadi kalau ingin menggambarkan surga, enggak boleh yang kotor-kotor. Enggak boleh menggambarkan surga dengan cara yang kotor. Misalnya gimana? Ustaz, kalau saya sedekahnya kebanyakan takutnya kelewatan surganya Ustaz. Gitu. Ini berarti berburuk sangka. Tidak mensucikan Allah dan tidak mensucikan surga. Sama kayak begini. Ustaz, saya mah di emperannya surga aja udah bersyukur banget Ustaz. Lu kira surga ada emperannya? Di akhiratnya itu, nanti di akhirat itu satu-satunya emperan, satu-satunya kolong jembatan yang bisa kita naungin adalah jembatan Shiratal Mustaqim. Di bawahnya lu tinggal di situ. Jadi Ruhul Kudus ini bukanlah Roh Kudus yang mereka yakini. Keyakinan terhadap Roh Kudus ketika itu dilekatkan kepada Jibril adalah penistaan. Penistaan terhadap zat Allah, bahwa adanya Tuhan Anak, Tuhan Bapa, dan Roh Kudus.